hanya Ustaz Das'ad. Kenapa? Karena cara saya tidak menyakiti kalian. Karena saya cinta kalian karena Allah. Maka kemarin ada kejadian, bintang 2. Kalian polisi keliru kalau tidak mengambil pelajaran dari situ. Keliru, bodoh. Bayangkan itu Pak, bintang 2 di Borgol. Itu kenapa? Karena tidak memanfaatkan nikmat yang Allah berikan. Seorang polisi keliru Bapak, salah kok kalau tidak memudahkan dirimu masuk surga. Itu enaknya polisi, ada jabatannya, ada kuasanya. Saya ceramah, ayo saudara-saudara sekalian, perangi hamar, perangi narkoba. Apa? Nak kasih kempes mobilku anak muda. Saya mau masuk surga atau neraka urusanku Ustaz. Tapi coba kalau Kapolsek, Kapolres, tak! Rahasia, selesai itu minuman hamar Pak. Saya ceramah, ayo saudara-saudara sekalian, mari sholat berjamaah. Yang datang cuma 2. Itu pun sudah muka sakaratil maut. Tapi coba kalau Pak Wakaf, Pak Waris datang ke masjid sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok-tengok ke belakang. Mana di Dir Samapta? Sudah 4 kali saya berjamaah di sini, tidak pernah juga saya lihat datang-datang jamaah. Ajudan langsung tempel. Pak Dir, dicari ke Pak Wakapolra. Besok belum azan sudah ada dia di dalam Pak. Itulah enaknya punya kekuasaan. Maka keliru seorang polisi kalau tidak memudahkan kalian masuk surga. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Nabi pernah bersabda, dalam dirimu terdapat segumpal daging. Ada juga ulama menerjemahkan segumpal darah. Dalam dirimu semua nih, ibu bapak semua nih, saya juga. Terdapat segumpal daging. Yang apabila segumpal daging itu sehat, sehatlah seluruh anggota tubuhmu. Tapi jika segumpal daging itu rusak, sakit, sakitlah seluruh anggota tubuhmu. Sahabat bertanya, apa gerangan segumpal daging itu? Nabi menjawab, dialah qalbu, hati. Berarti pengendali utama bapak-bapak polisi, ibu-ibu polwan, ibu-ibu bayangkari, baik sifatnya atau tidak, bagus akhlaknya atau buruk, tergantung dari hatinya. Kalau hatinya baik, insya Allah jadi komandan akan melindungi. Kalau hatinya sehat, tutur katanya bagus, kehadirannya dirindukan orang. Tapi kalau hatinya sakit, pangkat jabatannya tinggi, tapi tidak ada orang di sekelilingnya yang senang. Kalau hatinya sakit, jabatannya justru merugikan orang banyak. Kalau hatinya sakit. Sekarang tuan-tuan ibu-ibu saya mau tanya, hatinya sehat atau sakit? Cepatnya sehat. Bapak-bapak sehat atau sakit? Sebelum bapak jawab sehat, tahu dulu mana itu penyakit hati. Tahu dulu. Bapak, apa sih namanya kalau di penyelidikan? Ditahu dulu, kumpul dulu. Apa-apa itu buktinya, apa barang bukti ada di lapangan. Sudah itu bapak cocokkan. Oh ini pasal yang cocok. Penyakit itu banyak Pak. Kita harus tahu dulu. Sudah tahu kasih cocok nih. Oh saya nak kena ini. Oh saya 3 nak kena. Saya 4. Oh saya kena semua. Sudah itu baru obati. Nah apa saja jenis-jenis penyakit hati? 1. Sombong. Orang kalau sombong Pak. Itu sepupu 1 kali sama Fir'aun. Jeleknya itu sifat sombong. Sehingga Allah mengharamkan Fir'aun masuk surga. Bayangkan. Allah haramkan Fir'aun masuk surga. Bukan karena dia rakyat jelata. Bukan karena dia goblok. Bukan karena dia jelek. Bukan karena dia miskin. Tapi dia tinggi pangkatnya. Cakep, kaya, pengusaha, penguasa. Tergabung semua. Lalu dia sombong. Akhirnya apa? Allah laknat dia. Haram masuk surga. Abadi dalam neraka. Fir'aun. Kenapa? Karena sombong. Allah laknat. Karena laknatnya Allah. Meskipun kita tidak pernah lihat Fir'aun. Sampai detik ini. Tidak ada satu orang polisi pun mau kasih nama anaknya Fir'aun. Ada bapak-bapak mau kasih nama anak Fir'aun? Wih, kasih anakmu nama Fir'aun. Terkenal itu. Begitu jeleknya. Maka sombong ini jangan kalian miliki. Kenapa? Itu milik sifat Allah. Al-Mutakabbir. Yang maha sombong. Nah sekarang apa ciri-cirinya sombong Ustaz? Pakai sepatu mahal,
pakai jam tangan mahal, pakai baju mahal, sombong? Belum tentu. Lalu kapan kau sombong? Apabila dua punya sifat. Satu, nganggap remeh orang lain. Dua, nolak kebenaran. Itu sombong. Ibu-ibu, pakai emas boleh enggak? Pakai berlian boleh enggak? Pakai, itu rezekimu. Tidak semua orang punya emas berlian. Tapi yang Allah tidak mau, jangan kau sombong. Apa itu sombong? Kau pandang enteng kasihan pegawai sipil. Apa itu? Dari mana dia dapat emas? Urusannya orang. Ada kan begitu? Bu, nganggap remeh orang lain itu sombong. Bapak punya pangkat 2 bunga, rezekimu. Tapi jangan kau dong anggap remeh itu yang 1 balok-balok. Ya, sombong itu tidak baik. Nganggap remeh orang lain, kemudian nolak kebenaran, itu sombong. Mentang-mentang kakak seasuh, tapi pangkatnya adik asuh kita lebih tinggi, ya kita hormati. Bukan dihormati karena jabatan angkatannya, tapi kita hormati dia karena dia lebih dulu dapat di atas kita. Hormati saja. Dan tidak ada orang menjadi hina karena menghormati dan memuliakan orang lain. Apa yang membuat kalian mau sombong? Apa? Bintang 1, bintang 2, bintang 3, pasti kau pensiun. Pensiun, mau kemana? Pasti pensiun. Anggaplah pensiun bintang 2, bintang 3 pensiun. Pasti buka bintangmu, lepaskan itu tongkatmu. Kalau mau masih pakai padahal sudah pensiun, pakai bintang, lengkap, sudah pensiun. Lewat anak buah, waduh sudah sakit Pak Jenderal. Iya toh? Jangan sombong gara-gara pangkat. Kalian juga adik asuh. Kalau Allah takdirkan kamu naik pangkatmu, jangan tongko hina itu kakak asuhmu. Apa yang kalian mau sombongkan dengan pangkat jabatan? Hilang, pasti hilang. Yang kedua, yang membuat orang sombong, ilmu. Ini ustadz ini yang banyak. Baru belajar agama 3 bulan. Kayak dia panitia hari kiamat. Wah, ada tong itu kuliah modal jenggot, celana cingkrang, bicara Arab setengah-setengah. Ya akhi, afwan, ana al-faqir. Dan aku bahasa Arab kak kita di bahasa Indonesia aja ki. Kaifa haluk ya ukhti? Kullu nafsin sa'iqatil maut. Sudahlah, jangan kau sombong dengan ilmu. Jangan sombong. Yang ketiga sebabnya, kekayaan. Oh, Masya Allah. Saya nih Bu, dan umumnya orang, kalau ada dia suaminya tinggi pangkatnya, tinggi jabatannya, terkenal dia banyak duitnya, tapi dia penampilannya sederhana, itu jadi teladan. Dicerita tuh, kombes suaminya itu, banyak uangnya. Istrinya sederhananya kayak dia bukan orang kaya. Itu akan jadi gosip kebaikan. Ini baru, ini kau sama ini. Andai saja boleh simpan di jidat emasnya, simpan juga di sini. Sekali tulis lalu kok banyak emasku. Ya, jangan sombong karena pangkat, jabatan, kekayaan. Apa yang kita mau sombongkan dengan kekayaan? Kalau Allah marah, okelah tetap ibu bapak kaya. Tapi Allah marah, dititip penyakit dalam dirimu. Apa penyakit? Banyak duitnya. Tabungannya tawa 7 miliar Pak. Tapi dilarang makan nasi. Apa kalau dilarang aku makan nasi? Saya saja pernah pergi ceramah di Roma. Tahu Roma Ibu? 2 hari mak roti saja nak kasih makan Kak. Saya bilang bos, saya ini orang Bugis. Ndak mempan kalau roti, ndak goyang perutku. Carikan nasi. Tahu di Roma Ibu? Itu Konawe Utara lewat kanan. Masya Allah. Baru 2 hari ndak ketemu nasi, pusing saya Pak. Loyo. Gimana duit 7 miliar? Dilarang makan nasi. Dilarang makan garam. Dilarang makan gula. Dilarang makan yang berlemak. Dilarang makan goreng-goreng.
Apa yang bisa namakan? Ubi rebus. Itu pun yang warna ungu. Apa ini? Hah? Begitu dia ke dokter, apa kata dokter? Bapak ini selama dinas tidak pernah kena sinar matahari. Maka mulai besok Bapak kelilinglah di komplek Pak. Mulai jam 8 sampai kira-kira jam setengah 10. Bapak berjemur ya. Jalan-jalan. Jangan pakai topi Pak. Jangan pakai baju. Pakai celana pendek saja Pak. Supaya kena semua matahari. Dia jalanlah Pak mulai jam 8. Tidak pakai baju, pakai celana pendek, tidak pakai sendal. Jalan dia berkeringat. Apa bedanya sama gembel? Iya toh? Jadi jangan sombong. Makin kaya, makin tinggi jabatan, makin cerdas. Tawadu, rendah hati. Itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sebenarnya itu polisi, bakat awalnya baik. Tidak ada polisi jahat. Tidak mungkin dia bisa lulus polisi kalau jahat. Kenapa? Ada psikotes toh? Iya. Cuma setelah dia lama-lama polisi, dapat istri hedon. Magaya. Baru ini istrinya bergaulnya sama pengusaha. Mau nak kasih sama gelannya sama gelang pengusaha. Nah suamimu 7 juta digajinya cilaka. Allahu Akbar. Akhirnya apa ini kasihan polisi? Yang tadinya baik, karakternya bagus, pengayom, pelindung masyarakat, dikompori sama istrinya. Tolo-tolo memang ini. Masa kau sudah kawak? Tidak ada. Itu baru jadi polisi 2 tahun, gelan istrinya kayak pala sepeda. Itu anak buahmu itu, cincinnya masaknya. Kamu ini kepala bodoh ini. Bayangkan suaminya dia bilang bodoh-bodoh. Dongo ini bodoh memang tuh. Kalau saya kau kasih begitu, ku ganti kau cilaka. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, ala yasin. Nah, jadi hari ini pertama penyakit hati sombong. Bu, ingat. Iblis laknatullah alaih. Sudah dalam surga itu iblis bu. Jin namanya waktu itu. Jin. Diusir oleh Allah. Keluar dari surga. Kenapa? Karena dia sombong. Waktu itu jin disuruh sujud. Jin sujud kau sama Adam. Inilah hambaku yang paling mulia. Lebih mulia dari malaikat. Kau sujud. Malaikat sujud. Tumbuhan, binatang sujud. Satu yang tidak mau. Jin. Apa kata jin? Tidak mau saya. Dia juniorku. Dia baru diciptakan. Saya dari tanah. Dia dari tanah, saya dari api. Dia baru diciptakan, saya sudah lama. Masa senior hormat sama junior? Gengsi dong. Akhirnya Allah berfirman, oh jin, kamu sombong rupanya. Kau keluar dari surga. Akhirnya jin diusir keluar dari surga. Kenapa? Karena dia sombong. Jin pak, sudah dalam surga, sombong, diusir. Apalagi kita belum masuk surga mau ke sombong. Nggak dapat ke surga. Maka makin ada jabatan, makin ada kekayaan, makin cerdas, makin soleh dia beribadah, tapi dia tawadu. Allah katakan itu hambaku yang sangat kucintai. Saya dikenali sama teman-teman mubalik, ustadznya polisi. Dan dia bilang satu-satunya ustadz yang bisa koreksi dan maki-maki polisi hanya Ustadz Das'ad. Kenapa? Karena cara saya tidak menyakiti kalian. Karena saya cinta kalian karena Allah. Maka kemarin ada kejadian. Bintang 2. Kalian polisi keliru kalau tidak mengambil pelajaran dari situ. Keliru, bodoh. Bayangkan itu Pak. Bintang 2 di Borgol. Itu kenapa? Karena tidak memanfaatkan nikmat yang Allah berikan. Seorang polisi keliru Bapak, salah kok kalau tidak memudahkan dirimu masuk surga. Itu enaknya polisi, ada jabatannya, ada kuasanya. Saya ceramah, ayo saudara-saudara sekalian, perangi hamar, perangi narkoba. Apa? Nak kasih kempes mobilku anak muda. Saya mau masuk surga atau neraka urusanku Ustaz. Tapi coba kalau Kapolres, tak.
rahasia, selesai itu minuman hamar, Pak. Saya ceramah, ayo saudara-saudara sekalian, mari sholat berjamaah. Yang datang cuma 2, itu pun sudah muka sakaratil maut. Tapi coba kalau Pak Waka, Pak Waris datang ke masjid sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok-tengok ke belakang. Mana di Dir Samapta? Sudah 4 kali saya berjamaah di sini, tidak pernah juga saya lihat datang-datang jamaah. Ajudan langsung tempel, Pak Dir, dicari ke Pak Wakapolra. Besok belum azan sudah ada dia di dalam, Pak. Itulah enaknya punya kekuasaan. Maka keliru seorang polisi kalau tidak memudahkan kalian masuk surga. Ya, kalaupun ulama masuk surga masih ngantri, Pak. Ulama Sulawesi Tenggara masuk surga, 4.000 ulama di sini, Pak, masih ngantri dia lama. Tapi begitu malaikat berkata, Wakapolda Sulawesi Tenggara masuk surga, tidak perlu antri, Pak, sendiri. Kenapa? Sendiri, Pak, jadi Wakapolda di sini. Maka teman-teman jangan memaknai ini sebagai menyakiti kalian, tapi inilah bentuk wujud Dasat Latif mencintai polisi Republik Indonesia. Saya bilang teman-teman mubalik, keliru kok kalau polisi kau musuhi dalam dakwah. Bagaimana ceritanya? Kita bisa ceramah, kumpul jamaah karena dapat izin dari polisi. Biar kau sudah kumpul 5.000, polisi tidak keluarkan izinnya, tidak bisa kau ceramah. Iya kan? Tapi kalau kau berteman dengan polisi, kita bermitra namanya, berkolaborasi. Mana bisa ceramah Ustadz kalau rusuh? Dan siapa yang menciptakan ketenangan? Polisi. Maka kalian menjaga ketenangan itu sesungguhnya demi Allah dan Rasulnya. Kalian menjaga keamanan itu adalah jihad fisabilillah. Jangan memaknai jihad itu hanya datang ke Timur Tengah. Bodoh itu kalau kita mau perang negaranya orang. Lebih kau jaga negaramu. Itulah jihad. Mana bisa ada saat ceramah kalau sudah rusuh? Saudara-saudara sekalian, marilah market memanjatkan puji syukur. Mana bisa kita ceramah, Pak? Itulah jasa-jasanya polisi. Maka kalian ini adalah fisabilillah, jihad agama Allah. Cuma ketika mau bekerja datang itu kadang-kala pengusaha. Sedikit, Pak. Ini Pak Guru salah. Maka disitulah pentingnya Anda punya nomor ustadz. Tadi Pak Waka ngomong begini, seorang punya jabatan, punya kuasa, punya pangkat, punya pasukan, memang harus punya ustadz yang bisa nasihati. Karena kalau tidak ada ustadz yang bisa nasihati Bapak, bahaya, Pak. Bayangkan, bintang 2, punya pasukan, punya jaringan, punya uang. Siapa yang bisa lawan? Tapi ingat, kalau orang sudah zalim, Allah yang pasti turun tangan. Kalau saya berzina, Allah tunggu saya tobat. Kenapa? Rusaknya cuma 1. Tapi kalau dia punya kuasa, rusaknya bukan 1, tapi bisa jadi 1 negara rusak. Contoh, kalau imam berjamaah, kentut imam, pasti kacau 1 masjid. Wih, betul kok imam. Iya toh, langsung kacau sholat. Tapi kalau cuma makmum yang salah kentut sendiri, paling dia keluar orang bilang, 1 aja yang keluar dari saf. Tapi kalau imamnya hancur, imam kalian adalah polisi Republik Indonesia. Kalian itu imam. Maka manfaatkan, karena tidak semua yang daftar jadi imam di polisi, menjadi polisi semua lulus. Anda ingat semua kan? Ratusan orang kalian singkirkan untuk kalian 1 orang diterima. Maka syukuri dengan cara apa? Jadilah polisi yang presisi. Pak, serius kah ini, bos? Itu ada sahabat Nabi pernah dicium tangannya. Bayangkan kalau Nabi cium tangan tak? Kita ajak ketemu dengan ulama besar, kita cium tangannya bangga, Pak. Kalau perlu foto-foto. Ini Nabi yang cium tangannya. Dan ini bukan sahabat hebat, bukan sahabat utama seperti Ali, Umar, Utsman. Namanya Mu'adz bin Jabal. Jabat tangan Nabi. Nabi bilang, dalam hatinya, keras betul tangannya ini, kasar. Kan kentara itu tangan jenderal dengan security. Iya toh? Halus. Tangan orang kaya dengan orang miskin kan kentara. Nabi jabat tangan. Kasarnya tangannya ini orang. Nabi tanya, Mu'adz, kenapa ini tanganmu kasar begini?
Ya Rasulullah, saya ini kasihan penjual batu. Saya ambil batu besar di gunung, saya potong kecil-kecil, lalu saya buang, saya jual di pasar. Makanya kasar tanganku. Lalu Nabi mengambil tangannya Mu'adz dan menciumnya. Ya Mu'adz, inilah tanganmu yang menghalangimu disentuh oleh api neraka. Karena kamu cari nafkah. Itu Mu'adz cari nafkah hanya untuk satu orang keluarganya. Satu orang keluarganya. Bapak cari nafkah. Selain untuk keluarga, juga untuk menertibkan rakyat Indonesia. Bapak lebih banyak kerjanya daripada kami ini mubalik. Maka manfaatkan dengan cara apa? Lillahi ta'ala. Kerja lillahi ta'ala. Jangan mau kau cari muka sama komandanmu. Kadang itu polisi setengah mati cari muka sama komandan. Coba. Santai mako bos. Dia komandan 2 tahun mutasi lagi. Hilang lagi sandaranmu. Nah biar komandanmu suka kok, kalau istrinya ndak suka kok, ndak jalan juga urusanmu. Apalagi kalau Nabi bilang saya ndak suka itu anggotamu. Pokoknya bagaimana caranya supaya hilang itu anggota. Ndak mau kalian hancur mako. Panggil saya mutasi kau dulu deh. Apa kesalahannya ini sama istri nak kau ndak suka sekali. Daripada kau capek cari muka sama manusia, mending kau jadi polisi yang baik. Biar Allah yang ngurus kau punya masa depan. Kalau Allah yang mau urus kau, kecil bos jadi apa? Kecil. Nah saudaraku Bapak Ibu yang saya muliakan. Banyak lagi yang mau disampaikan. Tapi waktu yang terbatas. Ya. Terakhir. Terus. Kau kira tukang parkir? Terus. Ustaz ini tukang parkir. Pak. Ada satu orang polisi masuk masjid. Wih, zikirnya bagus. Berjam-jam berzikir. Ngaji, berdoa. Polisi pertama. Polisi kedua, dia masuk dalam masjid. Sholat wajib. Sholat sunnah 2 rakaat. Berdoa singkat, zikirnya seadanya. Lalu dia keluar. Dia ngatur lalu lintas. Dia atur supaya mobil tidak macet. Supaya ustadz bisa lancar pergi ceramah. Ada mobil masyarakat mogok. Dia bantu perbaiki, dia dorong. Ada lagi orang bertengkar. Dia damaikan lagi. Mana polisi yang baik ini? Yang mana? Kata Nabi. Yang baik, yang sederhana doanya. Zikirnya seadanya. Tapi dia ada manfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Maka bapak-bapak polisi, jadilah manfaat. Selain bermanfaat kedinasan, juga harus bapak punya kepekaan sosial dalam lingkungan masyarakat. Jangan menjadi apatis, jangan menjadi antisosial, jangan menjadi egois. Datang, ibu dorong suamimu. Kalau dia sudah buka bajunya, lalu dia menjadi masyarakat sipil biasa, sampaikan, Pak, datang kita berjamaah di masjid. Siapa tahu kasihan ada masalahnya itu panitia sehingga lama sekali tidak jadi masjidnya. Tolong datang jadi di situ. Ternyata setelah datang ada masalah. Ini ada bapak polisi. Mungkin bapak bisa bantu. Akhirnya selesai masalahnya di situ karena bapak ikut campur membantu. Inilah yang disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Tadi MC berpantun, saya juga mau berpantun. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WhatsApp. Saya ulang, bilang cakep. Ya. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Nah itu kan cantik-cantik di Instagramnya, ternyata kamera 360. Mulus, hancur aslinya.